Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ke Lojong Sumping di channel Asep NFS. Ya, di video kali ini saya akan bahas tentang karbu PWK lagi ya. Ini sudah saya janjikan di TikTok dan akan saya bahas tuntas di video kali ini. Apa yang akan saya bahas? Pokoknya ini trik jitu supaya karbu PWK gampang banget di setting ya. Bisa kalian tiru di rumah dan siapapun saya rasa bisa untuk menirunya tanpa takut, atau walaupun kita nggak punya alatnya, nggak punya tuner, itu tetap bisa melakukan trik ini. Jadi PWK akan gampang setting tanpa repot-repot harus menggunakan tuner. Ini lebih gampang ya guys ya. Sebelum bahas karbu ini, saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di dunia ya, terutama di Indonesia tentunya guys ya. Karena beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah. Oke, sekarang kita lanjut bahas apa yang akan saya bahas di video kali ini. Ya, sebelumnya saya sudah sedikit bahas atau saya sebut sedikit di akhir video. Yang sebelumnya bahas PWK itu saya menyebut di akhir video kenapa saya pilih karbu yang ukurannya kecil, kemudian saya bubut sesuai permintaan mesin saya atau istilahnya di-rimmer. Kok repot banget, padahal karbu PWK ini tersedia dari ukuran kecil 21 sampai ukuran yang gede 42 itu ready. Kenapa saya malah repot-repot beli karbu yang kecil dan malah milih untuk ngebubut atau nge-rimmer, kan jadi keluar uang dua kali. Nah, di sini akan saya bahas tuntas dan saya perlihatkan kenapa saya memilih hal itu. Di sini saya sudah ada PWK 28 BRT generasi pertama ya, yang body karbunya ini benar-benar proper untuk PWK 28. Enggak kayak PWK 28 BRT generasi kedua yang bodinya itu bongsor ngikut ke PWK 34 guys ya. By the way, ini karbu ya recommended sih. Untuk gen 1 itu relatif gampang setting dibanding gen 2 si BRT-nya guys ya. Nah, kita lihat karbu ini sudah tidak original. Venturinya di sini sudah saya besarkan ke sekitar 30 mm. Digerus 1 mm kiri kanan atau mungkin di total ya 2 mm kurang lebih ya guys ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu sebenarnya saya bukan ngejar cuma ke ukurannya, walaupun memang itu tujuan salah satu tujuan saya ya. Jadi memang mesin saya ini mau pakai PWK ukuran 30 atau 31 lah, itu opsinya 30 atau 31 ya. Bang, kenapa nggak beli aja yang 30 langsung ya? Nah, saya sudah praktekkan di dua karbu. Jadi ini di karbu PWK BRT dan si karbu PWK Sudgo-Sudgoan yang sama-sama ukuran 28, dan saya rimmer ke ukuran 30 atau 31-an ya guys ya, kurang lebih. Dan hasilnya enak banget, langsam stabil, gampang setting. Pokoknya terasa seperti karbu PE guys ya, ramah di setting. Walaupun kalian pemula, kalau karbu PWK-nya seperti ini, saya jamin kalian tidak akan ribet, tidak akan pusing, tidak akan dibikin stres nyeting karbu PWK-nya guys ya. Nah, ini dia penampakannya karbu PWK yang sudah saya rimmer atau kita bubut ya. Jadi walaupun kalian nggak punya alat-alatnya, nggak punya tuner, nggak punya mesin bubut, ya tinggal ke tukang bubut guys ya. Kalian bawa karbunya. Jadi ketika datang ke tukang bubut itu saya rekomendasikan semuanya dilepas. Jadi yang kalian bawa cuman body karbu plus rumah nozzle yang nempel plus bautnya itu dipasang ya. Jadi cukup kayak gitu aja dibawa ke tukang bubut. Dan mintanya seperti apa? Mintanya kayak gini ke tukang bubut. Mau ngebubut karbu, mau diratakan dengan si dasar ini nih, dasar scape ya. Liatin aja ke tukang bubutnya. Ingin diratain sama ini gitu nih. Ya, si dasar scape. Dulu kita kan coak-mencoak ya untuk mengejar rata dengan ini. Nah, sekarang kita mainkan dengan cara dibubut. Ini lebih gampang, gak ribet, gak takut rusak juga guys ya. Tapi kalian harus teliti bahwa tidak semua karbu bisa dibubut kayak gini. Karena ada beberapa karbu seperti PWK BRT Gen 2, kalau kita bubut misalnya 28 itu, walaupun kita bubut 2 mili, itu tetap dia belum cukup guys ya. Dalam artian masih akan susah setting karena dia tingginya atau tebal si bagian ininya tuh tinggi banget ya.
Yang rekomendasi di bubut adalah yang body karbunya proper atau enggak gede-gede banget ya, ukuran 21 sampai 28 itu menggunakan body yang 28 dan 30 ke atas menggunakan body yang 34. Nah, kalau itu ya rekomendasi di bubut. Dan lihat juga untuk nozzle-nya ya, rumah nozzle-nya harus yang bentuknya benar-benar sesuai peruntukannya atau yang seperti biasanya ya, seperti inilah intinya ya. Bukan yang seperti BRT Gen 2. Bang, dari tadi sebutin BRT Gen 2 itu emang seperti apa ya? Kalian cari sendiri dan bandingkan perbedaan rumah nozzle-nya PWK BRT Gen 2 dengan PWK kebanyakan guys ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan dibikin rata seperti ini ya sama dengan di video saya sebelumnya, yaitu yang dicoak. Tujuannya supaya saat posisi idle dia nggak ada genangan bensin di sini karena sudah ketiup sama udara walaupun skep sedang posisi langsam ya, jadi sedang posisi nutup itu udara sudah meniup bensin di sebelah sini, jadi nggak akan ada genangan bensin. Efeknya langsam bisa lebih stabil, dibiarkan langsam lama juga nggak akan mati guys ya. Jadi benar-benar kayak karbu PE, ini recommended banget untuk sehari-hari. Terus ketika bukaan gas awal, karena di sini nggak ada genangan bensin ya otomatis ya normal, lancar-lancar aja. Jadi check soundnya kurang lebih seperti ini guys ya. Ini adalah karbu PWK sudgo-sudguan yang sudah saya bubut persis seperti ini. Jadi saya sudah praktekkan di beberapa karbu, baru saya berani share ya. Kalau saya baru coba di satu karbu, walaupun sudah enak, saya jarang langsung share guys. Tapi kalau sudah dipraktekkan di beberapa karbu dan hasilnya positif, baru saya share di YouTube ya. Jadi supaya benar-benar saya pasti ini benar-benar berhasil, recommended, baru saya share guys ya. Nah, termasuk trik yang ini ya. Bang, bagaimana dengan versi coak? Apakah recommended dicoak atau recommended di bubut seperti ini? Nah, di sini akan saya jelaskan juga kenapa saya pilih di bubut. Pertama, saya itu kemarin kebetulan ingin pakai PWK 30 atau 31 ya opsinya. Bang, kenapa nggak langsung beli PWK 30? Karena gini guys ya, saya berpikir punya karbu PWK 28 dan kebetulan ini karbu bekas coakan. Dan ketika saya ukur dalam coakannya itu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 mili. Dan kalau dibubut dibikin rata, otomatis dari ukuran 28 itu bisa sampai ke ukuran 30 atau 31 mm. Dan itu jadi ukuran karbu yang ingin saya pakai guys ya. Kayak gitu. Nah, kelebihannya pertama, jika dibandingkan kita beli jadi PWK 30 atau PWK 32 misalnya, kalau kita membubut dari PWK 28 itu bagian bawah otomatis rata ya, otomatis jadi gampang setting. Sedangkan kalau kita beli PWK 30 atau PWK 32 misalnya, kan bagian bawahnya itu belum rata, kita harus coak lagi ya, dan itu kelihatan gak rapi guys ya. Minusnya di sana, kelihatan gak rapi. Jadi kalau suatu saat kita mau jual itu, kalau orang yang awam menganggapnya karbu minusan, padahal itu sudah modifikasi supaya idalnya stabil atau langsamnya stabil ya guys ya. Tapi untuk orang awam itu kelihatannya karbu minusan. Nah, kalau Rimmer ini justru jadi karbu plus guys, jadi nggak minusan, kehitungnya karbu yang sudah dirubah dengan presisi, jadi harganya nggak anjlok ya. Jadi kalau kita jual pun masih banyak peminatnya, berbeda dengan yang sudah dicoak-coak. Kecuali kalau penonton saya pasti walaupun ngelihat yang dicoak-coak itu akan tetap mereka beli guys ya. Nah, selain body karbu yang harus diperhatikan adalah skep guys ya. Skep PWK itu ada dua tipe. Ada yang kehinan, ada yang BRT CPO. Nah, ini yang kehinan kayak gini, dan yang itu adalah CPO, BRT dan sejenisnya. Apa bedanya guys ya? Ini berbeda guys ya. Jadi kalian sebelum eksekusi membubut harus dicek dulu skepnya. Nah, skep ini berbeda terutama di bagian dasar skepnya guys ya. Ada yang seperti ini. Kalau si skep yang kehinan itu bagian bawahnya dia rata ya, jadi nggak ada radius atau penyudutan di bagian dasarnya, jadi rata. Ini kalau dibubut pun dia nggak akan bermasalah ke langsam atau ke idle ya. Jadi ini perfect lah pokoknya, ini cocok banget untuk bahan bubut membubut ya. Jadi si sudguan ini recommended banget untuk bahan di bubut-bubut. Nah, sedangkan untuk si CPO series, CPO terus BRT, yang bagian skep bawahnya itu ada radius seperti ini ya, jadi ada sudutnya guys ya. Ini kurang cocok kalau menerapkan di bubut kayak tadi, atau dicoak yang terlalu dalam itu juga kurang cocok. Kenapa? Karena
Bagian sudut skep ini bisa membuat udara lolos walaupun skep kondisinya tertutup rapat ya. Dalam artian tidak dikasih setelan langsam sekalipun, dia tetap akan ada udara yang lolos di bagian celah-celah radius skepnya itu guys ya. Efeknya akan tetap ngegerung atau langsam, padahal settingan langsamnya udah dicopot kayak gitu. Jadi harus diperhatikan juga bagian skepnya. Jadi jangan asal eksekusi aja langsung dibubut, oke? Nah, bagi yang radius atau skepnya yang ada sudutnya kayak gini, saran saya cukup dicoak aja sedikit seperti yang biasa saya jelaskan. Kalau yang bagian dasar skepnya rata, itu boleh dibubut seperti di video kali ini. Oke, mudah-mudahan dimengerti ya guys ya. Nah, saya jamin untuk tipe-tipe PWK seperti ini, pokoknya yang bentuknya seperti ini, kalian mau ukuran berapapun dan rumah nozzle-nya tingginya kayak gini, jadi di papasnya itu nggak tinggi-tinggi banget, itu layak dibubut guys ya, by the way. Tapi ingat, tidak semua PWK bisa dibubut seperti ini. Ada yang PWK hanya bisa dibubut bagian bawahnya aja, karena kalau dibubut sampai bagian atas itu pembesarannya terlalu ekstrim ya, termasuk si PWK BRT generasi kedua. Itu juga bisa menggunakan bubut seperti ini supaya rapih, namun yang dibubut itu hanya bagian bawah, jadi nanti venturinya lonjong atau oval. Bang, emang nggak apa-apa venturi oval? By the way, kalian kalau tahu ya, venturi oval itu di mesin motor-motor 4 tak itu sangat recommended guys ya, dan saya sudah pernah coba, memang lebih enak yang venturi oval dibanding yang venturi bulat seperti ini di mesin-mesin 4 tak, apalagi yang standar-standar tune up yang nggak spek-spek ekstrim ya. Oke, jadi sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang mau beli PWK dan nggak mau ribet. Saya jual PWK yang udah custom kayak gini guys ya, ada pilihan yang udah dibubut atau pilihan murmernya itu yang dicoak ya. Sudah saya pastikan itu gampang setting, untuk idle dia stabil dan nggak akan pusing ketika dipasang. Cukup menyeting angin dan mungkin finishingnya kalau kurang-kurang dikit ya paling mengganti pilot jet atau main jet. Intinya idle-nya itu akan tetap ketemu guys ya. Dan sudah saya buktikan di si PWK Sudco itu ternyata ubahan seperti ini kondisi karbunya dari baru ya. Saya pilih ngebubut, kemudian head nozzle masih bawaan, air jet masih bawaan, lubang-lubangnya nggak ada saya ubah sedikit pun. Saya hanya mengganti jarum yang lebih gendut yang cocok dengan karakter mesin saya. Nah, cukup dengan mengganti jarum tanpa harus merubah lubang air jet, itu settingan langsung ketemu, langsam langsung enak, RPM bawah langsung kering, nggak ada istilahnya RPM bawah kebasahan ya. Beda untuk jarumnya saya jual juga, itu recommended banget untuk tipe-tipe PWK yang seperti ini. Jangan salah ya, ini hanya untuk PWK yang tipe-tipe seperti ini, bukan PWK Airstrike. Kalau kalian dipasang di PWK Airstrike nanti yang ada kurang gede guys. Tapi kalau untuk PWK yang modelnya seperti ini, jarum ini benar-benar pas, mantap. Sudah saya buktikan di berbagai ukuran karbu PWK dari 21 sampai 34 itu yang model begini jos. Jarum ini PNP enak banget di mesin 4 tak. Jadi karakter RPM bawahnya kering, RPM atasnya tetap basah, responsif, jengat, pokoknya enak banget guys ya. Nah, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya, tujuan saya membubut karbu ini adalah untuk membuat RPM bawahnya jadi lebih kering ya. Jadi bukan ngejar flow ukuran supaya yang kayak orang ya, sampai dibubut segini, sampai super flow, sampai dapat tambah velocity, enggak. Saya cuman tujuannya supaya bagian dasar karbunya ini rata dan mudah setting langsam dan bikin RPM bawah lebih kering. Itu tujuan saya ngerimer si PWK. Yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah gaje ya guys ya. Tapi ya kenyataannya emang karbu ini jadi enak banget guys.